warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, untuk mempelajarinya ya lebih lanjut, silakan buka buku paketnya. Di situ di halaman, lihat di daftar isinya di halaman berapa, yang mempelajari tentang operasi hitung bilangan pecahan. Silakan menyaksikan videonya baik-baik ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi. Mungkin di antara kalian sudah pernah mempelajari bilangan pecahan waktu di SD ya. Nah, sekarang di SMP kita akan mengulas kembali atau mereview kembali materi tentang bilangan pecahan dan mungkin akan diberikan lebih dalam atau dipelajari lebih mendalam lagi tentang bilangan pecahan. Nah, untuk definisinya apa bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Nah, untuk contohnya yaitu di sini ada terlihat pada gambar ya. Di situ ada seorang laki-laki yang ingin memakan atau mengambil sepotong pizza yang telah dipotong. Nah, di situ pizzanya dipotong menjadi berapa bagian? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata pizzanya itu terpotong menjadi 8 bagian. Kemudian si laki-laki itu mengambil satu potong pizza. Nah, maka pizza yang diambilnya itu berukuran 1/8. Jadi pecahannya adalah 1/8. Artinya satu potong berbanding dengan seluruh bagian pizzanya. Nah, seluruh bagian pizzanya itu ada 8 potong, makanya yang diambil itu 1/8 ya. Nah, sisanya yang masih belum diambil atau belum dimakan yaitu pizzanya berjumlah berapa? Ada 7/8, jadi 7 bagian dari 8 potong. Nah, mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi ya, nanti kita akan sedikit berdiskusi tentang pecahan. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan. Diingat baik-baik ya bagaimana pecahan itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan yang diambil tadi dari sepotong pizza ya. Jadi pizza yang diambil adalah 1/8 bagian. Nah, 1/8 ini merupakan bentuk bilangan pecahan. Nah, 1 itu dinamakan pembilang dan 8 dinamakan dengan penyebut ya. Jadi 1 itu adalah bilangan yang dibagi dan 8 itu artinya bilangan si pembagi. Nah, ini adalah bentuk umum pecahan. Jadi jangan sampai dilupakan yang mana pembilang, yang mana penyebut, karena nanti selanjutnya kita akan berbicara tentang pembilang dan penyebut. Dalam operasi hitung bilangan pecahan ini ada 4, yaitu apa saja? Ya, yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat sudah pasti ada yaitu pembagian ya. Nah, ini adalah operasi hitung pada bilangan pecahan. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas keempat operasi ini ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang
penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Caranya ada dua, yaitu untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada dua cara. Apa saja ya? Caranya mudah. Yang pertama, samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara duanya yaitu langsung mengalihkan penyebutnya. Nah, tadi di video sebelumnya ya telah dibahas, yaitu yang mana pembilang, yang mana penyebut ya. Sudah tahu kan ya? Oke ya. Ini dia sebagai gambaran lagi. Angka 1 yang di atas ini namanya pembilang, angka 8 yang di bawah itu namanya penyebut. Masih bingung? Ya, untuk menyelesaikannya masih bingung? Baiklah, karena masih bingung, silahkan dipahami baik-baik videonya ya. Menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan lengkap dengan langkahnya ya. Yang kita akan menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu cara yang nomor 1, yaitu samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ada contoh, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan berapa ya. Jadi disuruh menentukan hasil dari penjumlahan 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. 3 dan 4 ini merupakan penyebut lama ya. Jadi karena syaratnya itu samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, jadi penyebutnya mana? Yang penyebut itu adalah bilangan yang di bawah. Maka bilangan yang di bawah ini, penyebut yang lama ini, kita cari KPK-nya dulu. Nah, KPK 3 dan 4 ketika sudah dicari itu adalah 12 ya. Ibu tidak akan mengulang kembali bagaimana cara mencari KPK ya, karena itu sudah dipelajari waktu di SD. Jadi Ibu yakin kalian sudah paham, kalian sudah mengerti tentang KPK dan maupun FPB. Nah, ketika dituliskan setelah kita dapat KPK-nya 12, kita ganti penyebut yang lama itu 3 dan 4 dengan 12 ya. Nah, selanjutnya yang pembilangnya berapa? Nah, itu akan dibahas selanjutnya. Nah, 12 ini ya merupakan penyebut baru. Oke, sudah paham ya cara menyamakan penyebut, yaitu dengan menggunakan KPK ya. Nah, ini tadi lanjutannya dari penyelesaian sebelumnya ya, karena sudah ditemukan penyebut barunya itu 12. Jadi kita sekarang mencari atau menghitung pembilangnya. Ya, karena kalau sudah disamakan penyebut, otomatis pembilangnya pun akan berubah juga, tidak 2 dan 1 ya, akan berubah. Nah, caranya 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 12 bagi 3, 4. 4 kita kalikan dengan 2. Nah, 4 kali 2 berapa? 8. Nah, jadi pembilangnya itu untuk pecahan yang pertama itu 8. Nah, yang kedua sama caranya, 12 dibagi 4, 3 ya, 12 bagi 4 itu 3. Kemudian dikalikan 1, 3 dikali 1, 3. Jadi kita sudah temukan nih, sudah dapat bentuk pembilangnya dari kedua pecahan tadi yang kita samakan penyebutnya. Nah, itu adalah 8/12 dengan 3/12. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya tinggal menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal langsung dijumlahkan ya. Nah,
8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, 12-nya tetap, penyebutnya tidak bisa diganti lagi karena dia sudah disamakannya. Penyebut tidak perlu ditambahkan ya. Yang perlu ditambahkan atau dikurangkan yaitu pembilang. Nah, yang di sebelah kanan ini, di pojok kanan itu Ibu sudah tuliskan bahwa dalam bilangan pecahan itu juga berlaku tanda-tanda yang seperti pada bilangan bulat, yaitu ada tanda positif ditambah dengan yang bilangan bertanda positif. Bagaimana hasilnya? Nah, Ibu sudah tuliskan. Jika tandanya sama, maka langsung dijumlahkan. Hasilnya yaitu tandanya mengikuti tanda di soal. Yang kedua yaitu tandanya beda. Nah, jika tandanya beda maka itu dikurangkan ya, bilangannya dikurangkan. Jadi hasilnya itu nanti hasil dari pengurangannya itu tanda dari soal bilangan yang besar. Jadi dilihat tanda bilangan yang besar itu misalkan positif, ya berarti nanti hasilnya positif. Jika dia bertandanya negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara yang kedua, yaitu langsung mengalihkan penyebutnya. Dari contoh yang ada tadi, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Nah, ini cara yang kedua ini mungkin lebih sedikit mudah ya, karena langsung mengalihkan tanpa mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kalikan saja penyebutnya, 4 dikali 3, 12. Nah, kemudian dia masing-masing pecahannya penyebutnya diganti dengan 12, karena dari hasil dari perkalian 4 kali 3. Nah, 2/3 berubah karena sudah berpenyebut 12, maka prosesnya sama. 12 dibagi 3 dikali 2, hasilnya 8. Nah, selanjutnya juga seperti itu. 12 dibagi 4 dikali 1, jadi hasilnya 3. Nah, prosesnya seperti ini sedikit lebih mudah. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 8/12 ditambah 3/12, hasilnya sama, 11/12. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangan mudah kan? Ya, jadi perlu dipahami baik-baik prosesnya atau langkahnya. Nah, sekarang untuk pengurangan. Untuk pengurangan sama caranya ya, Ibu gunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan penyebutnya. Nah, 3 dikali 2, 6. Dikurang pecahan yang kedua, sama penyebutnya, dikali 3 dikali 2 juga, 6. Nah, ketika sudah berubah penyebutnya sama-sama dengan 6, maka pembilangnya pun akan berubah. Bukan 2 dan 1 lagi. Nah, itu prosesnya. 6 dibagi dengan 3 dikali dengan 2. 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Selanjutnya, 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Nah, 4/6 dikurang 3/6, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1/6. Nah, ini dia untuk pengurangan, langkah penyelesaiannya sama dengan penjumlahan. Ada 2 cara tadi ya. Nah, nanti proses pengerjaannya terserah kalian. Kalian mau menggunakan cara yang pertama juga boleh, menggunakan cara yang kedua juga boleh. Tergantung kesukaannya kalian yang mana, yang mudah yang mana ya. Sekarang perkalian bilangan pecahan. Misalkan ada bilangan A per B dikali C per D sama dengan berapa? Nah, kalau untuk perkalian ini dia lebih gampang karena langsung saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut tanpa harus menyamakan penyebutnya. Jadi langsung bisa dikerjakan. Nah, caranya gini. Nah, pembilang dikali pembilang, A dikali C, AC.
Kemudian penyebut dikali penyebut, B dikali D, BD. Jadi pembilangnya itu setelah dikalikan AC, penyebutnya adalah BD. Ini adalah ilustrasi menggunakan huruf ya. Nanti kita akan menggunakan angka, bagaimana prosesnya. Baiklah, perhatikan contoh berikut. 3/5 dikali 2/3. Caranya langsung saja pembilang dikali pembilang. 3 dikali 2 berapa? 5 dikali 3 berapa? Nah, itu sama dengan pembilang dulu yang atas ya, yang di atasnya per 3 kali 2. Nah, kemudian per 5 kali 3 sama dengan 3 kali 2 6, 5 kali 3 15. Oke. Nah, ketika disederhanakan, biasanya itu soal mintanya pecahannya itu disederhanakan lebih kecil dari yang paling kecil. Jadi cara menyederhanakannya dari contoh 6/15 tadi ini diperoleh hasilnya itu kalian bagi, pembilangnya dibagi dengan bilangan yang sama dengan yang dibagi dengan penyebut. Jadi misalkan untuk menyederhanakannya ini kalian bagi dulu dengan 2. Kalau tidak bisa, kalau di hasilnya koma, tidak perlu dipakai. Jadi lanjut, dicoba lagi bilangan 3. Kita coba 6 dibagi 3, 2. Oke, bisa. 15 bagi 3, 5. Nah, jadi untuk menyederhanakan bilangan 6/15 ini dibagilah dengan 3/3. Jadi hasilnya adalah 2/5. Sekarang pembagian. Nah, kalau pembagian ini berbeda dengan perkalian. Kalau pembagian caranya bisa menggunakan cara perkalian, tetapi dengan cara membalik penyebut jadi pembilang, kemudian pembilang jadi penyebut. Yang mana yang dibalik? Ya, perhatikan ya. Di sini Ibu contohkan menggunakan huruf A per B dibagi C per D. Sama dengan, nah, A per B dikali D per C. Jadi yang mana terbalik? Yang terbalik adalah pecahan yang di belakang. C per D ini ditukar posisinya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi dibalik. Yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. A per B dikali D per C. Nah, ini Ibu jelaskan, Ibu tuliskan C per D dibalik menjadi D per C. Kemudian langsung bisa dikalikan setelah itu ya, langsung dikali, pembilang dikali pembilang, dan penyebut dikali penyebut. A dikali D itu AD, B dikali C, BC. Baiklah, untuk memperjelasnya lagi, Ibu akan berikan contohnya ya. Nah, Ibu berikan contoh 3/5 dibagi 4/3. Caranya, ingat, yang mana yang dibalik posisinya, lihat pecahan yang mana yang dibalik. Nah, 3/5. Nah, sekarang karena sudah dalam bentuk perkalian, maka yang dibalik adalah 4/3 dibalik menjadi 3/4 ya. Langsung dikalikan saja. 3 kali 3, 9, 5 kali 4, 20. Jadi hasilnya 9/20. Bagaimana? Mudah kan? Iya, pelan-pelan. Kalau kita belajar itu pelan-pelan, dipelajari dengan baik, kemudian latihan dengan banyak, insya Allah pasti bisa. Nah, untuk ini kan untuk tandanya sama semua ya. Untuk tandanya ini semuanya bilangannya pecahannya positif. Nah, bagaimana jika pecahannya bercampur, Bu? Ada yang negatif, ada yang positif ya. Nah, ini dilihat di kotak di sebelah kanan atas ini Ibu sudah tuliskan. Jika tandanya sama, maka hasilnya merupakan bilangan positif. Jadi misalkan nih ada soal ya, sama-sama dibagi bilangan positif. Misalkan
1/2 positif dibagi 1/2 positif, maka nanti hasilnya pun akan pecahannya positif. Nah, kalau yang beda tanda, ya beda tanda nanti dia akan negatif. Misalkan negatif 1/3 dibagi 2/3. Nah, ketika tandanya berbeda, maka hasilnya nanti setelah dihitung itu harus bertanda negatif. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, nanti kita akan melakukan diskusi sedikit atau sebentar melalui grup WA ya. Do you have any question? Please send your message to WhatsApp Maths Discussion Group. Oke, silahkan kirim pesan atau bisa juga dalam bentuk voice note. Silahkan bertanya sebanyak mungkin, tapi ingat pertanyaannya jangan sampai pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam buku atau sudah ada di dalam video yang Ibu bahas ya. Pertanyaannya harus di luar daripada itu ya. Itu bertujuan supaya pengetahuan kalian itu bertambah. Jadi bukan hanya yang ada di video dan yang hanya ada di buku. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan ini bermanfaat, bisa dipahami, mudah dipahami, jelas, dan bisa menambah ilmu kalian ya. Bisa menambah wawasan kalian mengenai bilangan pecahan ya. Tentunya bisa mencapai tujuan yang akan kita capai, yaitu bisa menentukan hasil dari operasi hitung bilangan pecahan. Ingat, belajar tidak hanya dari Ibu, bisa dari video yang lain, bisa dari orang lain, bisa dari buku, dan juga bisa dari referensi-referensi yang lainnya. Silakan perbanyak ilmu kalian, wawasan kalian. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, tetap dalam keadaan sehat, dan jangan lupa tetap cek-cek terus grup WhatsApp dan Telegramnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.